Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari produk kami yaitu keripik bayam nagih janji yang beranggotakan saya, Ahmad Daryadi, Doni Setiawan, dan Digo Firmawan. Dalam kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan yaitu ini adalah mengenai dari foto produk kami dan packagingnya dan logonya seperti dilihat di gambar seperti ini. Keripik bayam nagih janji yaitu keripik bayam yang makanan tradisional yang sering terabaikan di masyarakat sekitar dan jumlah di pasarannya sangat sedikit. Sehingga kami tertarik untuk memproduksinya agar bisa dikenal oleh masyarakat luas dan bisa untuk dijajakan oleh makanan sekitar. Lalu untuk bab selanjutnya aspek teknis dan operasional. Aspek teknis operasional yaitu aspek teknologi yang usaha tersebut dinilai layak dari aspek pemasaran. Faktor-faktor yang perlu diuraikan adalah menyangkut lokasi usaha, sumber bahan baku, jenis teknologi, dan kapasitas produksi, layout, proses produksi, dan jumlah investasi yang diperlukan untuk membuat rencana produksi selama umur ekonomis proyek. Lalu untuk bab selanjutnya yaitu aspek pasar. Aspek pasar yaitu akan dijelaskan oleh teman saya, Digo Firmawan. Baik, saya akan melanjutkan untuk bab yang selanjutnya yaitu aspek pasar. Kendala-kendala yang dihadapi dalam aspek pasar tersebut yaitu pertama pesaing, kekuatan, kelemahan, dan keunggulan. Saya akan menjelaskan untuk pesaingnya. Dalam pesaing, bisnis kami memiliki pesaing yang banyak, tetapi perbedaan di antara para penjual yang lain, keripik kami kemasan yang bersih dan rapi dan higienis, serta produk kami awet 1-2 bulan ke depan. Dalam kekuatannya, keripik kami memiliki beberapa jenis varian rasa seperti original, pedas, dan pedas manis. Untuk kelemahannya, untuk kelemahan keripik bayam saya, keripik terkadang mengandung minyak yang berlebih. Yang kedua, keripik mudah hancur. Yang ketiga, keripik tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama. Yang terakhir, di luar sana banyak pesaing bisnis yang sama. Jadi keripik bayam tersebut memiliki pesaing yang banyak di luar sana. Untuk yang terakhir yaitu aspek keunggulan. Aspek keunggulan meliputi proses pembuatan yang mudah. Produk ini disukai di semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Yang terakhir yaitu harga yang terjangkau untuk masyarakat. Dalam usaha kami, keripik bayam, saya menjual 10.000 per toplesnya. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu bab aspek pemasaran. Dalam bab aspek pemasaran tersebut memiliki sasaran, target, dan posisi atau STP. Strategi pemasaran yang tepat dilakukan adalah menerapkan STP marketing. STP adalah singkatan dari segmentation, targeting, dan positioning. Strategi pemasaran yang tepat dilakukan adalah menerapkan STP marketing. STP adalah singkatan dari segmentation, targeting, dan positioning. Strategi STP pada dasarnya digunakan untuk memposisikan suatu merek kepada konsumen dengan sedemikian rupa. Hal tersebut dilakukan agar merek tersebut memiliki keunggulan yang kompeten. Berikut penjelasan dari STP bisnis kami yaitu yang pertama yaitu segmentation atau biasa disebut dengan segmentasi pasar. Membagi pasar yang luas menjadi kelompok. Kelompok kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Dengan melakukan segmentasi pasar akan memudahkan menjalankan promosi bisnis. Untuk menerapkan segmentasi pasar membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan riset mendalam. Namun promosi yang dilakukan akan lebih hemat, tepat sasaran, dan efektif.
Terdapat 4 jenis segmentasi pasar yang dapat kami terapkan. Yang pertama, segmentasi demografis, segmentasi geografis, segmentasi fisiologis, dan segmentasi perilaku. Untuk yang selanjutnya yaitu targeting. Dalam targeting, kita menentukan segmen pasar terbaik menurut bisnis keripik bayam nagih janji kami. Terdapat 3 faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kemudahan akses. Dalam kemudahan akses perlu diperhatikan akses pasar yang mudah untuk tempat bisnis keripik bayam nagih janji. Yang kedua, profitabilitas. Memastikan segmen yang dituju akan menghasilkan profit yang besar untuk usaha bisnis kami, keripik bayam nagih janji. Untuk yang ketiga yaitu ukuran dan potensi pertumbuhannya. Mengetahui pertumbuhan pasar yang besar. Untuk positioningnya merupakan langkah akhir yang diterapkan dalam STP marketing. Pada langkah ini, kami menentukan bagaimana metode yang tepat dalam memposisikan produk atau merek keripik bayam nagih janji ke dalam sasaran segmentasi yang sebelumnya sudah dibuat. Next. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Untuk deskripsi usaha yang kami dirikan ini bertujuan untuk memanfaatkan bahan baku bayam secara maksimal dengan produk olahan yang berbeda dari biasanya agar lebih digemari oleh semua kalangan. Yang membuat kami optimis dan menjalankan usaha ini dilihat dari ketersediaan bahan baku pembuatan keripik bayam yang mudah dijumpai dan jumlah pesaing produk masih sedikit. Sehingga tujuan kami dapat tercapai dengan baik dengan kami menjalankan usaha ini. Untuk deskripsi pekerjaannya saya akan jelaskan. Untuk yang pertama yaitu pemimpin. Untuk pemimpin tugasnya untuk memanajemen semua usaha keripik bayam. Yang kedua yaitu karyawan 1 dan karyawan 2. Karyawan 1 bagiannya yaitu produksi. Tugasnya adalah untuk mengelola atau memasak keripik bayam. Karyawan yang kedua bagian distribusi. Tugasnya mendistribusikan, marketing, promosi, menyalurkan, memasarkan, dan mempromosikan produk. Next. Untuk bab selanjutnya akan dibacakan oleh Doni Setiawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan keuangan yang meliputi biaya tetap dan variabel. Dan saya akan menjelaskan biaya tetap dulu yang meliputi wajan, kompor, tabung gas, spatula, baskom, pisau, serok, dan cobek. Yang semua itu ditotal dengan nominal 1.050.000. Selanjutnya biaya variabel yang juga meliputi yaitu bahan baku yang seperti bayam, tepung kanji, tepung beras, tepung terigu, bawang putih, garam, penyedap rasa, ketumbar, kunyit, isi staples, plastik, gas LPG, label harga, dan semua itu yang berjumlah Rp3.180.000. Sumber pembiayaan baik biaya investasi maupun modal kerja harus direncanakan secara jelas dan terperinci.
Dalam hal ini harus dapat ditentukan komposisi modal secara jelas. Modal usaha kami berasal dari anggota kami yang berjumlah 3 orang. Dengan itu, sumber pembiayaan modal kerja kami yaitu dari anggota kelompok kami dengan menggunakan modal sendiri, maka perusahaan tidak perlu mengeluarkan beban bunga. Perusahaan hanya membayar dividen kepada pemilik modal usaha. Selanjutnya, penutup atau kesimpulan. Kesimpulannya yaitu keripik bayam adalah makanan yang terbuat dari bayam, bahan dasarnya menggunakan tepung pelapis penyakit lembaran daun bayam. Bayam sangat baik untuk kesehatan karena mengandung serat dan vitamin. Selain bergizi, pembuatannya pun sangat mudah, serta bahan bakunya mudah diperoleh. Biaya pembuatannya tidak membutuhkan modal terlalu besar. Saran yang saya peruntukkan untuk bisnis ini yaitu yang satu, kedepannya nanti keripik bayam ini perlu adanya motivasi baik dari segi rasa, bentuk maupun kemasan. Karena selera dari konsumen sering perubahan waktu pasti akan berubah. Perlu adanya rincian biaya real. Untuk sekarang masih sekedar ramalan agar diketahui indeks pengembangan investasi dan keuntungan detail sehingga bisa ditarik kesimpulan apakah usaha ini menguntungkan atau tidak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.